Selamat pagi adik-adik. Kok suaranya nggak ada ya kak? Iya, kurang semangat ya kak. Berarti masih pada ngantuk mungkin kak. Iya, belum makan. Jadi kali, kita Kak. mau sapa sekali lagi yang lebih semangat ya adik-adik jawabnya ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, itu baru namanya anak Tuhan, semangat-semangat. Iya. Ya kakak ya. Adik-adik, kita sudah lama ya nggak ketemu Kak Yunita sama Kak Keke dan kakak-kakak yang lain udah rindu sekali sama adik-adik. Makanya kita ada di sini ya Kak Keke ya. Kita mau beribadah kembali ya Iya, kak. kita mau ibadah bareng-bareng lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Keke Biar tambah pagi-pagi ini? semangat, kita mau olahraga sedikit. Iya. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Ayo adik-adik berdiri biar kita nyanyi yang semangat ya. Pokoknya kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Musik. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Gerakannya yang semangat pokoknya. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi Tuhan ada? Di suka. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita nyanyi sekali lagi lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Jangan lupa senyumnya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi Tuhan ada? Di suka. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Aduh, udah capek ya Kak Keke ya? Udah capek kayaknya Tapi deh, kita Kak. masih harus tetap semangat ya Harus Kak Keke semangat ya. dong, pasti itu dong Nah Kak. adik-adik, karena itu adik-adik boleh duduk. Kita ambil sikap saat teduh terlebih dahulu ya. Amin. Amin. Nah Kak Keke, tadi kan kita udah semangat, udah olahraga nih Kak Keke. Berarti udah pada sukacita ya Keke ya? Udah dong, kita tuh harus tetap bersuka cita kak. Kenapa Kak kita harus tetap bersukacita? Karena Tuhan Yesus tuh sayang sama kita kak, jadi kita harus bersuka cita. Iya, Tuhan Yesus itu udah baik ya Kak, udah kasih nafas kehidupan buat kita. Kita harus tetap bersyukur walaupun keadaannya kayak gini, kita Iya, juga tetap Kak. harus bersukacita ya Kakak ya. Harus dong, itu wajib bersuka cita kak. Caranya bersukacita tuh kita mau ngapain sih Kak Keke? Kita mau nyanyi, untuk itu adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Bersuka Cita. Ada yang tahu lagunya nggak kak? Siapa tahu nggak tahu. Pasti Gerakannya tahu jangan semuanya. lupa ya. Berarti nyanyinya harus dengan penuh sukacita ya Kak. Harus, Kak, dengan harus senyum. semangat juga. Harus senyum. Kasih senyum sama mama papanya dulu ya adik-adik ya. Senyumnya mana Kasih senyum senyumnya? yang termanis. Iya, kita mau nyanyi musik. Pakai gerakan juga ya adik-adik ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Tunjukin sukacitanya. Senyum ya Kak.
Adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Engkau boleh membangunkan kami Tuhan di pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin beribadah, pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu juga dengan baik Tuhan. Berkatilah juga kakak layan yang akan bercerita ya Tuhan. Dan kiranya kami firman-Mu bisa menerap di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah kakak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita mau nyanyi nih. Kita sambil mempersiapkan hati kita mau nyanyi lagu apa sih kakak? Kita mau nyanyi Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mau nyanyi itu ya adik-adik ya. Adik-adik pasti tahu ya lagunya semuanya ya. Adik-adik kita tetap bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Musik. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyiin lagunya sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau apa adik-adik? kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Adik-adik kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, nggak ada lagi yang lihat-lihat ke video, nggak ada lagi yang main-main ketawa-ketawa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju pada Tuhan saja. Berkati juga Tuhan Yesus kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memberikan hikmat sehingga apa yang disampaikan oleh kakak layan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kita siapin Alkitabnya. Adik-adik ambil kitabnya, buka Alkitabnya ada di kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, kita buka kitabnya di kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Dipersiapkan ya adik-adik ya Alkitabnya. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tidak ada.
Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana, tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghiburan yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah. Adik-adik boleh duduk, ya duduk. Dan adik-adik dengerin ya apa yang akan disampaikan kakak-kakak layan. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari Papa Anes, Mama Yoke, Kakak Fidel, Kakak Novia, dan adik Tony. Mereka sedang berkumpul karena Papa Mama sedang bekerja di rumah dan ketiga anaknya yang sedang belajar di rumah. Anak-anak, sudah 2 minggu ini kalian belajar di rumah. Tugas dari ibu guru sudah dikerjakan semua kan? Sudah, Pak? Belum, Pak. Sudah, Pak? Loh, kok Kak Yunita belum? Dikerjakan ya nak, karena bukan berarti kalian di rumah dan tidak belajar. Kalian harus belajar. Ya sudah, sekarang waktunya tidur siang ya. Setelah papanya kembali
ke ruang tamu, Kak Fidel dan adik Tony pergi ke kamar untuk tidur. Sedangkan adik Yunita tidak tidur dan asik bermain HP. Ayo tidur Kak. Biar sore kamu bisa mengerjakan tugasnya. Iya sebentar, cerewet banget sih kalian. Malam pun tiba. Ketika semua sedang berkumpul di meja makan, hanya Yunita yang belum ada. Loh, kok anak papa yang perempuan mana? Masih di kamar, Pak. Tadi kakak nggak tidur siang, Pak. Oh ya? Ya udah, Papa yang lihat ke kamarnya ya. Saat di kamar, Ya ampun, badanmu panas. Kenapa, Kak? gak tahu nih Pak, tiba-tiba panas badan aku. Kata adikmu, kamu tidak tidur siang. Oh iya, tadi papa dapat telepon dari bu guru. Katanya kamu belum menyerahkan tugasnya ya. Kamu dari tadi ngapain aja? Dari tadi aku keasikan main games di HP Pak. Kamu kan sudah dikasih tahu ya. Kenapa tidak dengar? Mana HPmu sini? Papa ambil. Dan papa kembalikan kalau sudah kenaikan kelas. Nah, adik-adik, tadi adik cerita tentang siapa aja ya namanya. Ada Papa Anes, ada Mama Yoke, ada seorang kakak yang namanya Kakak Fidel, dan ada lagi seorang kakak yang namanya Kakak Novia, dan yang terakhir ada namanya adik Tony. Siapa yang mau seperti Novia? Adik-adik mau nggak seperti Novia? Enggak ya, nggak mau. Kenapa nggak maunya? Karena Novia itu nggak mau denger-dengeran sama papa mamahnya. Nggak mau denger-dengeran sama Kak Fidel sama adik Toninya. Padahal keluarganya udah kasih tahu, disuruh belajar, ngerjain tugas, disuruh tidur siang dia nggak mau. Ayo, Kak Yunita mau tanya, siapa yang selama belajar di rumah nggak pernah tidur siang? Wah, tidur siang semua ya. Iya adik-adik, karena ketika keadaan yang seperti ini, kalian harus belajar di rumah, adik-adik belajar di rumah. Apa yang sudah dikasih sama guru harus adik-adik kerjakan. Nah adik-adik, Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 itu bercerita tentang bangsa Israel yang gak mau denger-dengeran sama Tuhan. Dia gak mau dengerin apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Sehingga Tuhan sedih adik-adik. Karena bangsa Israel gak mau denger-dengeran sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan sedih sehingga Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Israel. Adik-adik, ketika Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Israel, bukan karena Tuhan gak sayang sama bangsa Israel, tapi karena Tuhan sayang sama bangsa Israel supaya bangsa Israel itu kembali ke jalan yang benar dan dia mau dengerin apa yang Tuhan bilang. Nah, contohnya ya untuk yang kelas kecil, kelas batita sama TK, disuruh mamanya misalnya disuruh minum susu. Gak mau minum susu. Boleh gak sih adik-adik kita gak minum susu? Padahal mamanya udah bikinin. Kan sayang adik-adik. Padahal ketika adik-adik minum susu, adik-adik bisa jadi badannya sehat, bisa kuat. Ya enggak? Nah kalau misalnya mungkin disuruh mamanya jagain adik gak boleh berantem. Kalian malah berantem. Jadi mamanya pusing, di akhirnya mamanya marah-marah. Ketika mamanya marah-marah, itu sayang gak sih sama kalian? Sayang adik-adik. Mama papanya tuh sayang, kasih tahu ke adik-adik supaya gak boleh berantem sama mama papa. Gak boleh berantem sama adik kakak. Gak boleh juga rebutan mainan sama temen. Ya, nah ketika ada orang tua ngasih tahu, adik-adik dengerin dan adik-adik lakukan ya, supaya mama papanya nggak marah-marah lagi. Untuk yang kelas kecil sama kelas tanggung, disuruh belajar
pasti setiap harinya ada tugas ya dari sekolah ya adik-adik ya. Adik-adik malah nanti-nanti, enggak lah Kak nanti aja enggak misalnya mama papanya nyuruh nih untuk kerjain tugas sekolah. Tapi adik-adik nanti dulu deh main game dulu, nanti dulu deh aku mau nonton dulu. Padahal adik-adik belajar di rumah itu artinya adik-adik gak libur. Tapi adik-adik tetap belajar, tetap mengerjakan tugas yang sudah dikasih sama gurunya kalian. Kalau di rumah untuk kelas kecil sama kelas tanggung adik-adik harus denger-dengeran sama mama papanya. Mama papanya suruh untuk belajar, tidur siang. Terus misalnya nggak boleh berantem juga nggak boleh berantem, dengerin apa yang mama papa bilang. Jangan sampai tunggu mama papanya dulu marah-marah baru adik-adik lakuin. Itu adalah hal yang nggak baik adik-adik. Ya, adik-adik harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengerin kata-kata mama papa, dengerin kata-kata kakak misalnya kalau ada di rumah, kalau di sekolah dengerin kata-kata guru. Kalau misalnya di IMPA, adik-adik dengar kata kakak-kakak layannya juga. Ya, adik-adik jadi setiap kalau misalnya adik-adik gak belajar terus gak naik kelas gimana? Pasti sedih ya adik-adik ya, padahal yang salah siapa? Yang salah kita sendiri karena kita gak belajar. Untuk itu melalui bacaan firman kita pada minggu hari ini, kita mau diajarkan adik-adik ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan perbuatan hal yang tidak baik dan ada sesuatu yang akan terjadi, itu bukan karena hukumannya bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan sayang sama adik-adik. Adik-adik harus bersyukur ketika adik-adik salah masih ada yang mau menegur. Ya, adik-adik harus berterima kasih karena kalau misalnya dikasih tahu sama mama papanya, berarti mama papa masih sayang sama adik-adik. Begitu juga Tuhan selalu sayang sama kita walaupun kita masih kadang gak dengerin, kita masih suka bikin Tuhan sedih hatinya, tapi Tuhan tetap sayang sama adik-adik. Oke, adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Lagi adik-adik ya, kita nyanyi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke adik-adik, kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Adik-adik mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih tadi kami sudah mendengarkan khotbah ya Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak yang baik ya Tuhan dan mau mendengarkan kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan.
dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya berilah selalu teman kami kesehatan, jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya ya Tuhan, sehingga nantinya kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, untuk mama papa kami ya Tuhan, berilah selalu mereka berkat-Mu ya Tuhan, berilah selalu mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya Tuhan, dan virus-virus yang sedang beredar di negeri-Mu ini Tuhan, berilah jauhkanlah mereka dari semuanya Tuhan, dan berilah selalu mereka kesehatan ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, hingga sampai hari ini kami masih dapat bersama-sama beribadah. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia agar dapat bersama-sama melangsungkan ibadah di minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami juga terkhusus mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Kasih Karunia. Kami mau berdoa untuk pendeta kami, Bapak Abraham Ruben Persang, beserta istri dan keluarga. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan lindungi mereka. Begitu juga para majelis, para komisi, para pekerja kantor, dan setiap pelkat yang ada, Tuhan yang berkati. Begitu juga dengan kami, para jemaat, biarlah kami di rumah kami masing-masing dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang bersama-sama, berkumpul di gereja untuk beribadah. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang mau jaga dan kuduskanlah kami ya Bapa sebagai gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap rencana, setiap ibadah yang boleh ada, Tuhan yang mau atur, Tuhan yang mau bantu setiap terlaksananya ibadah yang akan berlangsung di esok hari, di kemudian hari Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa dan kami rindu untuk dapat bersama-sama beribadah Jumat Agung, Paskah di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu. Ya Bapa, dalam situasi seperti ini berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat dan sama-sama berdoa untuk pemulihan negara-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau berdoa dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau yang tahu ya Tuhan saat ini kondisi negeri kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau memulihkan bangsa kami kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Mulai dari presiden hingga sampai ke RT RW ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang akan mau memberikan hikmat kepada pemerintah bahkan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan yang mau sertai, Tuhan yang mau jaga kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami kesehatan ya Tuhan yang baik ya Tuhan. Dan juga yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau yang mau menyembuhkan ya Tuhan. Dan juga Engkau mau berkati saat ini para dokter dan timnya ya Tuhan yang mau menyembuhkan pasien-pasien yang ada ya Tuhan. Dan juga sertai kami pun dimanapun kami berada ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan untuk selalu mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu dan kehidupan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua sampai pada saat hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan kami bisa sampai ada di hari ini. Tapi semua adalah karena Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami yakin Tuhan hati kami hanya tertuju pada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang mau memberkati ibadah kami Tuhan.
kiranya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang mau memberikan kami berkat yang berlimpah. Tuhan Yesus yang mau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yakin Tuhan masalah yang kondisi sekarang inilah kondisi sekarang akan segera selesai Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah akan selesai, kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Adik-adik ambil sikap saat teduh. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya, makanan-makanan yang sehat, minum susu, dan tetap kerjain tugas di rumah ya adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk mendoakan kondisi negara kita dan kondisi di dunia ini. Kak Yunita, Kak Keke, Kak Novi, Ayoke, Kak Anes beserta kakak lain yang lain mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.